Shalom Aleichem, Beshem Hamasya. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Channel ini tempat kita membahas apologetika Kristen dengan cara yang santai, logis, dan berdasarkan firman Tuhan. Nah, kali ini kita akan membahas dan menyimak diskusi dari Bro Edis dengan saudara-saudara Muslim. Nyatanya, banyak saudara-saudara Muslim yang mengimani atau percaya dengan iman Islamnya, tetapi tidak benar-benar mengerti isi daripada setiap hal yang dijabarkan di dalam Al-Quran. Beberapa dari teman-teman Muslim juga mereka memang bisa menghafalkan bahasa asli, tetapi sebagian besar daripada teman-teman Muslim tidak memahami apa atau arti dari setiap kata. Untuk itu, sebentar kita akan melihat dari dalam diskusi ini bagaimana teman-teman Muslim banyak yang tidak paham dengan imannya, sehingga ketika berdiskusi dengan Edis, mereka pun kebingungan untuk menghadapi Edis. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, silahkan di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan apologetika lainnya. Untuk itu, mari kita simak diskusi berikut ini. Yang kata Nabi SAW, dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Maksudnya di sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi ini, itu masih ada celah dibolehkan mengucapkan, tapi ulama merincikan. Yang pertama, apabila menghadapi musuh. Kalau kita tertawan oleh musuh, kemudian ditanya berapa jumlah pasukan Islam, misalnya ada 5.000, kita bilang 50.000 misalnya. Untuk menakuti musuh itu berbeda. Celah itu. Celah yang kedua adalah pujian suami istri. Pujian. Kalau suami antum di sini puji istri, Masya Allah, tidak ada wanita tercantik dunia melebihi kamu. Padahal banyak sekali. Atau perempuan mengatakan, Masya Allah, laki-laki paling tampan kamu sudah. Padahal banyak sekali yang lebih tampan dari dia. Contoh, apa saja dipuji sama dia, puji-pujian kepada pasangan, ini melanggengkan kemesraan dalam rumah tangga. Puji saja, nggak ada ruginya. Bagus, enak, cantik, gagah, walah, buang semuanya, nggak apa-apa. Keluarin semuanya, puji, nggak ada masalah. Maka ini dibolehkan, ya. Kemudian yang ketiga, tapi ini ingat ya, ini dalam masalah pujian, jangan disalahgunakan. Oh, katanya Nabi bilang boleh bohongi istri, maka bohong. Atau boleh bohongi suami demi kebaikan, bukan itu. Enggak ada, ini puji-pujian, memuji. Kalau istri masak, masakannya lebih garam, enak enggak? Enak, padahal asin sekali. Ya. Dan kalian dikurangi garamnya ya misalnya, contoh. Nah yang ketiga ini, islah dzatu bayin, memperbaiki hubungan orang yang retak. Jadi kalau ada orang sudah sangat retak, sudah jauh hubungan di antara mereka, sudah nggak bisa diperbaiki, kita menengahi di sini, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa, tapi bahasa ini sebenarnya bukan terang-terangan kebohongan, tidak. Misalnya dia mengatakan si A sama si B bertengkar, si A lebih tua, si B lebih muda. Lalu dia mengatakan kepada si A, atau dia mengatakan kepada si B, sebenarnya si A itu merasa bersalah. Tapi karena dia lebih tua, nggak mungkin dia mulai. Lalu dia datang kepada si B, dia mengatakan sebenarnya si A, atau dia bilang kepada si A, si B itu sebenarnya juga sudah merasa bersalah. Tapi dia karena lebih muda, dia tidak tahu harus mulai seperti apa. Sehingga kedua ini kalau ketemu bisa saling memaafkan. Dan kita niat baik untuk memperbaiki mereka. Sebatas itu, jangan dikembangkan kemana-mana. Ya. Maka ini demi untuk memperbaiki hubungan orang yang sudah retak. Gitu kan? Termasuk misalnya kalau suami istri lagi bertengkar dan sudah mau cerai, lalu kita menengahi, kita memperbaikinya. Menurut saya, suami kamu itu orang yang sangat baik sekali. Padahal mungkin menurut kita tidak seperti itu. Atau setahu saya istri kamu itu sudah istri yang ideal buat seorang muslim. Mungkin tidak. Mungkin masih ada kekurangannya. Tapi kita bahasakan supaya mereka menjadikan sebagai bahan muhasabah dan mereka baik. Nah ini keadaannya. Oke, kita kasih naik lagi kepada yang muslim-muslim. Ada Valdi T 94. Ya, selamat malam Valdi T 94. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Valdi T. Ya, Bang Valdi muslim, Bang? Ya, muslim. Oke, silakan Bang Valdi, silakan. Mengenai tadi yang mengenai Mariam itu bang. Ya, tapi kameranya jangan begini-begini, Bang. Jangan begini-begini. Nah, coba kameranya tenang dulu, Bang. Jangan begini. Kalau begini-begini pun yang nonton nanti sakit kepala, Bang. Udah. Ya, silakan.
Maksudnya bagaimana dengan kisah-kisah Maryam tadi bang? Ya. Jadi Bang, Injil yang sudah ada 700 tahun sebelum Muhammad lahir itu sudah memberitakan tentang hal tersebut. Bahwa malaikat Gabriel datang kepada seorang perempuan, ya, seorang wanita yang masih perawan namanya Maria. Lalu berkata kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Maria merasa aneh dengan pernyataan itu. Dia bilang, bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin kamu bilang saya akan mengandung dan punya anak laki-laki, itu bagaimana mungkin? Karena saya ini belum bersuami, kata Maria. Nah, sementara muncullah Al-Quran di Arab Saudi. Bukan Kristen, bukan Yahudi, tapi cerita-cerita tentang Maria juga. Nah, makanya saya bilang, Al-Quran kenapa menjiplak apa yang ada di dalam Injil? Kisah dalam Injil dijiplak sama Al-Quran. Udah gitu jiplaknya ngawur. Nah, silakan. Jangan gini-gini bang. Bang, abang sudah malu jadi orang Islam? Kalau sudah malu jadi orang Islam, mukanya separuh gini. Nah, ini udah malu jadi orang Islam. Nah, silakan. Kalau saya tanggapi sih, memang kisahnya berbeda bang. Tidak sama, tidak. Memang beda bang, mirip nggak? Karena kisah dalam Al-Quran, kalau mau bilang mirip sih tidak, tapi berbeda kisahnya. Bang, Karena Maryam Bang, dalam sebentar. Ada orang namanya di dalam Bible Maria. Di dalam Quran Maryam. Mirip nggak? kalau masalah kemiripan nama boleh. Mirip. Tapi kalau untuk Oke, kisah mirip. kayaknya berbeda bang. Mirip. Ceritanya Memang beda bang. Saya bilang juga beda, nggak sama bang. Mirip. Mirip itu bukan berarti sama. Betul. Memang ngomong sama orang Islam, memang mereka itu karena ini memang karena Muhammad ini teman-teman. Muhammad itu memang udah ngajarin orang Islam, kamu boleh berdusta di dalam 3 perkara. Akhirnya orang Islam kayak begini, menerapkan ajaran Muhammad. Jadi memang berat. Berat dalam hal menyuruh orang Islam jujur. Gitu loh bang. Karena memang diajarin sama Muhammad tuh boleh dusta dalam 3 perkara. Salah satunya ketika kamu menghadapi musuh. Begitu. Jadi lanjutkanlah bang ajaran Muhammad itu yang berdusta ketika menghadapi musuh. Silakan bang. Lanjutkan. begini, Bang. Kalau seperti saya baca kan tadi diperlihatkan di dalam Injil kan Maryam itu bertunangan dengan Yusuf. Sedangkan Betul. Maryam di dalam Al-Quran itu seorang wanita yang suci, seorang wanita yang taat. Jadi dia tidak ada dekat dengan seorang lelaki pun. Oke. Makanya ketika malaikat Jibril datang diutus, Oh, di mana di situ Jibril dia bang? kaget. Pelan bang. Dan Di mana di situ Jibril bang? di situ kan ada ayatnya, Bang. Oke, silakan bang. Cek ayatnya. Kalau ada di situ Jibril bang, pegang omongan saya bang ya, pegang omongan saya. Kalau ada di situ Jibril, saya lompat dari Ka'bah bang. Silakan bang. Silakan. Oke, saya balik kamera. Oke, silakan. Hmm. Bisa dikecilkan itu musiknya bang? Oh, tetangga yang putar, Bang. Bisa Oh. bisa bentrok nanti. Atau abang bisa Bisa sekali masuk ke katakan. ruangan karena suaranya itu masuk bang. Jadi kadang-kadang kita jadi berisik gitu. Kenapa sih orang Islam senengnya yang berisik-berisik gitu bang? Kadang toanya, kadang musik-musiknya gitu. Aduh. Coba ayo. Di sini kan dikatakan, iya Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rohmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Oke. Dan di sini Maryam, di sini jawaban Sebentar Maryam. dulu bang, Bentar, pelan-pelan bang. Pelan-pelan Bentar, bang. Bentar, Bang. Saya sampaikan dulu jawabannya, bentar. Dan Maryam menjawab berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Di sini, ini bang. Sudah?
Oke. Oke, Bang, tadi kan Abang bilang di situ ada Jibril. Oke? Kenapa kok Abang mendadak jadi umat terjemahan? Kenapa, Bang? Coba, di situ kata-kata Jibril di dalam bahasa Arabnya mana, Bang? Oke Bang, saya ceritakan dari Silakan. Jangan dibaca dari Al-Fatihah, Bang. Nanti kita ngantuk, Bang. Nanti udah tahu-tahu udah 2026. Jangan dari Al-Fatihah mulainya, Bang. bentar Bang, bentar. Berat, saudara-saudara. Berat. Ya, silakan. Jadi Bang, bentar Bang. Jadi ayat ini menurut Abang kan belajar Al-Quran 13 tahun nih. Betul, betul. Jadi menurut Abang ayat ini yang berkata ini siapa? Yang Ruhana. Ruhana yang menjelma di hadapan Maryam sebagai sosok permanusia yang sempurna. Ruhana itu siapa Bang? Dalam Ruhana versi itu bahasa Indonesianya ruh kami. kalau dalam bahasa Arabnya Rohul Kudus itu artinya malaikat Jibril. Di mana Bang Ruhul Kudusnya, Bang? Wah, berarti saya mesti kasih tunjuk satu satu-satu Oke, nih. silakan Bang. Kalau ada Bang, saya lompat dari Monas, Bang. Yuk, silakan. Kayak gini aja Bang. Kalau mau di ini intinya kayak Gini gini aja, Bang. Coba balikkan kamera Bang ke sini. Balikkan kamera Bang ke sini. Dalam. Sudah banyak orang Islam malu, teman-teman, menunjukkan dirinya karena memang mereka itu nonton, mereka tahu kok ini orang ini bahaya, ini imannya akan mengguncang orang Islam. Gini Bang. Begini Bang ya. Dari kenapa Abang terguncang? Abang pegang HP aja, HP-nya sampai gemeteran gini-gini loh. Jangan, kenapa Bang? Bisa nggak HP-nya itu diem gitu, bisa nggak? Ada dalam nanti ya. Ada dalam. Langsung pura-pura ngomong sama orang. Bang, Lagi jualan saya ya. oke lah, baiklah, kita kasih yang kesempatan yang lain ya Bang ya. Oke lah. Saudara, kalau kita melihat makin ke sini beberapa muslim mulai lebih santai di dalam diskusi. Walaupun memang beberapa kali muslim muncul tetapi mereka dengan semangat yang tinggi tetapi pengetahuan yang kurang, akhirnya mereka marah-marah atau mengeluarkan respon-respon yang tidak seharusnya. Karena kita tahu bersama, katanya muslim itu artinya damai, tetapi dalam respon yang keluar mereka malah seperti demikian. Nah, kita mau membahas hal-hal yang sudah disampaikan Edis tadi tentang Al-Quran yang memiliki kemiripan dengan Alkitab, tetapi kita melihat banyak perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok. Apa artinya bagi iman kita? Mari kita telusuri bersama-sama. Sebagai seorang Kristen, kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang telah diberikan sejak ribuan tahun yang lalu. Namun ketika kita membaca Al-Quran, kita menemukan beberapa kisah yang mirip dengan yang ada dalam Alkitab. Misalnya kisah Adam dan Hawa dalam Kejadian. Adam jatuh dalam dosa karena memakan buah dari pohon pengetahuan. Di dalam Al-Quran, konsep dosa asal ini tidak ada dan Adam hanya disebut terpeleset. Kemudian juga kisah Abraham, khususnya Ibrahim dan Ishak atau Ismail. Dalam Alkitab, Tuhan menguji iman Abraham dengan meminta Ishak sebagai korban, tetapi dalam Al-Quran putranya yang hampir dikorbankan lebih sering diidentifikasi dengan Ismail, walaupun memang di dalam Al-Quran sendiri tidak dicatat secara jelas bahwa siapa yang dikorbankan. Tidak ada nama Ismail secara jelas. Kemudian kelahiran Yesus atau Isa dalam Islam. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa kelahiran Yesus dari perawan Maria, tetapi Yesus bukan disebut sebagai anak Allah, melainkan hanya seorang nabi. Lalu mengapa ada perbedaan? Sebagai orang Kristen,
kita percaya bahwa Alkitab adalah wahyu Tuhan yang tidak berubah. Ingat ya, ini bagian paling penting. Kita percaya bahwa Alkitab adalah wahyu Tuhan yang tidak berubah. Injil sudah disebar oleh murid-murid Yesus pada abad pertama, sedangkan Al-Quran baru ditulis pada abad ke-7. Sejarah menunjukkan bahwa banyak ajaran Yahudi dan Kristen sudah ada di Arab sebelum Islam muncul. Bahkan beberapa sarjana menduga bahwa kisah-kisah Alkitab mungkin didengar oleh komunitas awal Islam, tetapi mengalami perubahan ketika dicatat di dalam Al-Quran. Terus, bagaimana kita sebagai orang Kristen menanggapi hal ini? Pertama, kita tetap berpegang pada kebenaran, sebagaimana diingatkan kepada kita di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Kemudian kita tetap harus mengasihi sesama, meskipun ada perbedaan. Kita dipanggil untuk mengasihi dan berdiskusi dengan hikmat. Ketiga, memberi kesaksian tentang Kristus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kita harus bersaksi dengan kasih dan kebenaran kepada saudara-saudari kita yang belum mengenal Kristus sebagaimana Yesus Kristus itu sebenarnya. Kita lanjutkan. Kita kasih kesempatan yang lain lah. Ayo, kita kasih kesempatan dulu kepada Muslim ya. Kita kasih naik lagi, ada Syarif Bang. Syarif. Ya, Syarif Bang. Selamat malam. Bang Syarif atau Syarif Bang. Silakan nyalakan kamera Bang malam, Syarif. Bang Edis. Bukan ini Bang Edis, ditulisin aja, saya nonton aja di Bang Edis. Masalahnya saya lagi kerja gitu. Oh, tapi lagi abang tugas. Muslim? Iya Muslim. Saya lagi tugas nih. Oke lah. Kupikir abang Iya. mau naik tapi mau melanjutkan. Lain kali saya ikut. Oke Bang, Oke, Bang Edis, boleh. saya dengar aja. Saya sambil kerja dengar ini nonton. Baik. Oke, Bang Oke. Syarif. Lanjut Maaf ya kerjanya. Bang Edis ya. Nggak apa-apa Maaf ya. Bang, santai saja Bang, Ya. santai saja. Oke. Itu ya teman-teman ya, banyak Muslim yang nonton di sini, banyak kan teman-teman. Ini 6.800 ya atau berapa saya nggak kelihatan. Teman-teman yang nonton ini 90% lebih itu adalah Muslim, gitu loh. Jadi mereka ini udah nangkep kok sebenarnya. Gitu. Tapi nggak ada mereka yang mau mengkonfirmasi itu gimana. Yang dia ngomongin di TV ini. Memang aneh ini Quran kita ini katanya. Oke, kita kasih naik lagi ya. Ada Roni Fier Mulyadi. Oh, terpental lagi saudara-saudara. Oke, kita kasih naik, ada Arifin Zain. Ya, selamat malam Bang Arifin. Loh, Ya, silakan Bang Arifin, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. bentar saya masih mau pakai baju. Mau pakai baju. Oke lah, pakai baju dulu. Nanti kalau udah pakai baju naik lagi ya. Berat saudara-saudara. Memang berat. Banyak sekali alasannya teman-teman. Kalau mau naik sebentar ya Bang. Pakai baju dulu bentar ya. Sudah saya bilang, muslim-muslim kalau kalian naik itu harus didampingi ustadz setidak-tidaknya 3 atau 4. Aduh. Oke. Oh, Arifin Zain lagi naik lagi. Oke, si Arifin Zain sudah naik lagi. Arifin Zain. Halo? Halo? Ini kok gak bisa, Bang? Apanya nggak bisa? Kamu mau report, mau kameranya. lapor gitu? Ini saya laporkan. Percuma kamu lapor, ini tunduk pada ketentuan hukum di sini. Percuma. Gimana? Oke lah. Bentar.
Oke lah ya, kita taruh dia di bawah saja. Sudah saya bilang teman-teman, ini akun ini saya buat di Amerika Serikat kira-kira 1 tahun lebih yang silam. Ini tunduk pada ketentuan sini, jadi kamu jangan berhalusinasi. Walaupun teman-teman saya nggak bisa sumbar ya, bisa juga sih kita rungkat juga. Makanya kuatin tap-tap layarnya teman-teman. Di tap-tap layar dulu, tap layar. Tap-tap layar ya. Tap-tap layar, like ya, share dan bagikan teman-teman biar kuat kita. Karena mereka sudah banyak yang kalang kabut. Ini bagaimana caranya kita membungkam Edis TV ini saudara-saudara. Dia ngomong saudara-saudara umat muslim meragukan sekarang. Makanya mereka ulama-ulamanya ngomong tiap tahun jutaan orang Islam murtad. Jadi teman-teman ya, ini media sosial ini adalah senjata yang sangat efektif, teman-teman. Sangat efektif. Jadi bagi teman-teman yang nonton channel ini, yang muslim-muslim, mereka sudah nggak bisa lagi membantah ini. Ini memang benar ini kata dia ini. Kita bagaimana? Cuman ini memang terlalu berat, teman-teman ya. Terlalu berat. Makanya challenge saya itu sampai hari ini tidak ada yang bisa membantahnya. Ya, challenge saya ini berlaku seumur hidup, teman-teman ya nih. Ini misalnya salah satu challenge dari saya. Challenge dari saya itu salah satunya adalah ini nih. Mustahil kamu percaya Al-Quran. Kalau kamu bilang kamu percaya Al-Quran itu kebohongan yang nyata. Kebohongan yang sangat-sangat nyata adalah ketika kamu bilang bahwa kamu percaya Al-Quran. Gitu ya. Oke, kita kasih naik ada Rizwan Arinda. Rizwan Arinda. Selamat malam Rizwan Arinda. Oke, kita kasih naik ada Rizwan Arinda. Sudah macet lagi kan? Halo Rizwan Arinda. Sudah lihat kan teman-teman kan? Berat teman-teman, berat. Nggak ada mereka yang bisa berargumen itu dah. Jadi di mana-mana setiap diskusi lintas iman, diskusi antara Islam dan Kristen, selalu saja orang Islam tuh babak biur. Habis-habisan mereka babak. Aduh. Oke, Icang. Oke, Icang. Ya, silakan Icang, nyalakan kamera Anda. Nggak bisa. Halo Icang. Nggak bisa nyala kameranya nih bang. Nggak bisa nyala kameranya. Saya sudah mengirimkan undangan di layar Anda itu, tinggal Anda terima saja itu. Terima. Edis TV mengirimi Anda permintaan untuk menyalakan kamera. Tinggal Anda terima saja di situ. Nggak bisa nyala kameranya. Tidak bisa. Oke lah, karena kamu sedang mengikuti ajaran Muhammad, boleh berdusta, jadi kamu saya turunkan ya. Saya Tidur di bawah. Memang begini teman-teman, kenapa mereka bohong begitu? Muhammad yang ngajarin orang Islam boleh berdusta di dalam 3 perkara. Tolong rekam dan viralkan kepada seluruh Islam yang ada di bawah kolong langit bahwa saya Edis TV memberitahu kenapa orang Islam di sini tukang bohong. Karena Muhammad sendiri mengajari orang Islam itu boleh berbohong di dalam 3 hal. Tolong kamu lapor polisi sekarang, jangan kamu tunda-tunda. Detik ini juga kamu datang ke kantor polisi. Pak polisi, Mabes Polri, ini ada orang ngomong, katanya orang Islam tuh boleh bohong di dalam 3 perkara sesuai dengan ajaran Muhammad. Nanti dipanggil ulama. Memang bener itu. Lo emang bener. Orang Islam tuh memang boleh bohong dalam 3 hal. Salah satunya ketika menghadapi musuh. Begitu. Makanya jangan heran kalau mereka datang ke sini tuh kerjanya bohong.
Begitu teman-teman. Karena memang lagi menerapkan itu. Ya. Oke, kita kasih naik lagi ada Fendi Husboko. Saya heran suruh bikin laporan-laporan polisi kok nggak bikin-bikin. Udah dari kemarin-kemarin saya suruh bikin laporan polisi. Tidak dibikin-bikin saudara-saudara. Silakan Fendi. Fendi? Malam bang, Kristen bang. Oh Kristen, kupikir tadi Muslim bang. Enggak bang, saya simak dari awal tadi bang. Kenapa tadi abang nggak ngejar itu si loading itu masalah Jibril itu bang? Iya, dia ngeles terus bang, gimana mau dikejar? Karena memang dia kan sedang menerapkan takiyah. Dia sedang menerapkan takiyah, jadi apa ditanya dijawab yang lain gitu loh. Itu Jibril itu yang dikejar bang, karena dia sering ngomong, mereka sering ngomong kita umat terjemahan. Sementara dia tadi pakai terjemahan, dia dalam kurung Jibril gitu bang ya. Itu harusnya tadi langsung abang turunin itu, dia nggak berani tunjukin. Tapi saya masih berbaik hati lah bang, karena begini, walaupun kalau saya datang ke channel mereka, saya baru ngomong halo aja udah diturunkan bang sama mereka. Baru halo gitu udah langsung turunkan, diturunkan. Wah, panas mereka udah gitu bang. Oke bang, makasih bang, Tuhan berkati. Amin, terima kasih sama-sama bang, terima kasih, Tuhan berkati juga. Saya turunkan ya bang ya. Oke, kita kasih naik lagi ada siapa ini? Kita kasih naik ada yang Muslim siapa ya teman-teman ya? Ini banyak sekali yang mengajukan permintaan naik. Mana yang Muslim ini? Ada berapa orang ini mengajukan permintaan naik teman-teman? 53 orang. Saya sampai bingung nih yang mana. Sebentar, saya periksa dulu dari nama-namanya ya. Sebentar. Ini ada Putu mau naik lagi nih. Apa yang mau disampaikan Pak Putu? Ya, selamat malam Beli Putu. Malam juga. Ya, silakan Bang Putu, nyalakan kamera Beli. Siap. Saya banyak temen orang-orang dari Bali teman-teman. Putu, Made, Kade, ya kan banyak sekali saya teman-teman. Ya silakan Beli Putu, silakan. Saya justru ingin menunggu jawaban dari saudara-saudara saya Muslim. Kenapa sih takut sekali menjawab jujur? Kalau ditanya ada nggak bahasa Arab yang diterjemahkan tadi ada kata Jibril. Kenapa nggak dijawab? Terus abang juga nanya ada nggak, ngerti nggak arti memberikan dan mengandung, kan beda itu. Beda. Saya jawaban itu. Rupanya saudara-saudara saya dari Muslim belum berani menjawab atau belum bisa menjawab atau bagaimana saya nggak tahu. Saya senang aja itu. Saya kan senang diskusi gitu. Tapi sampai hari ini diskusi itu belum menunjukkan kualitas dari saudara-saudara kita yang sebelah Muslim ya. Saya tetap aja nunggu. Saya ingin jawaban yang jujur itu. Kenapa sih takut jujur? Apa memang karakter saudara-saudara kita memang seperti itu? Saya rasa juga enggak, cuman kebanyakan seperti itu. Tapi gini bang, di dalam ajaran agama Islam sesuai dengan yang diajarkan Muhammad, orang Islam itu boleh berdusta di dalam 3 perkara. Jadi makanya agak repot bang gitu. Jadi karena boleh berdusta itu bang. Kalau dalam ajaran Kristen kan, walaupun banyak orang Kristen yang suka bohong, kadang-kadang saya juga terpaksa ya bohong juga. Misalnya, bro, pinjam duit bro, gak punya. Kadang-kadang kan suka bohong juga. Tapi itu bukan ajaran Kristen. Di dalam agama Kristen itu gak boleh berdusta. Kata Yesus, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, lain dengan nabinya orang Islam, yaitu Muhammad. Nah, kalau Muhammad membolehkan orang Islam itu berdusta di dalam 3 hal. Ada
ayatnya bang? Ada, hadisnya ada. Oh, hadis ya, saya nggak tahu soalnya bang. Iya, saya putarkan ya, karena banyak muslim ini dia awam-awam bang, dia mengira itu saya tuh bohong gitu loh, bahwa orang Islam tuh boleh bohong dalam 3 hal itu. Disangkanya saya bohong, makanya mereka nekat mau ke Mabes Polri. Cuma nanti sampai di sana mereka kasihan. Yang diomong itu memang benar, apanya yang mau kamu laporin? Lihat ya, nih. Berdusta di dalam 3 perkara itu memang ajarannya orang Islam. Nah, sebentar ya, saya putarkan ya nih bang. Dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Maksudnya di sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi ini, itu masih ada celah dibolehkan mengucapkan, tapi ulama merincikan. Yang pertama, apabila menghadapi musuh. Nah, apabila menghadapi musuh, mereka boleh bohong. Makanya bang, ketika kita berhadapan dengan mereka, dengan muslim, ketika ditanya imannya, ini kan musuh nih, ya kan? Nah, akhirnya ya seperti si loading tadi itu. Jadi dia akan ngeles, nggak ada di situ Jibril, dibilang, oh ada Jibril di situ. Ya, saya penasaran aja, kok nggak dijawab sih? Abang kan terus bertanya nih, mana Jibril, mana ada kalimat Jibril, mana ada kata Jibril, kok nggak dijawab? Kalau saya ditanya, ya saya jawab aja, kalau ada saya bilang ada, kalau tidak ya tidak, selesai kan? Iya, tapi intinya gini bang, kenapa para penerjemah Al-Quran membikin kata dalam kurung itu Jibril? Karena sebenarnya gini bang, di dalam Injil Lukas itu yang datang kepada Maria itu Gabriel. Makanya sulit bagi kita untuk tidak menyimpulkan bahwa mereka itu mau niru-niru yang ada di Lukas itu. Karena di dalam Lukas Gabriel, maka di dalam Quran ya harus dibilang Jibril lah. Padahal ayatnya nggak ada. Tadi Gitu sempat loh. saya dengar abang menyampaikan bahwasanya ada perbedaan waktu 700 tahun ya. Iya, Setelah- 700 tahun. Kurang lebih kalau saya tidak salah dengar. Dari lahirnya agama Kristen baru 700 tahun yang ini baru datang Islam gitu. Betul. Nah terus kok bisa mirip-mirip dia seperti Nah. yang tadi abang sampaikan. Kenapa itu bang? Nah memang kalau dalam sudut pandang saya, ketika saya mengkaji Al-Quran dan Bible, sulit bagi saya untuk tidak menyimpulkan ini bang. Bukan ini ya, udah saya ganti dari background saya. Jadi sulit bagi saya untuk tidak menyimpulkan bahwa Al-Quran itu melakukan plagiatisme terhadap Bible dengan keliru. Karena ketika saya baca isi Quran, isinya itu ada dalam Bible, tapi nyeritainnya itu lompat-lompat gitu bang. Kayak kata-katanya itu kayak dipenggal-penggal gitu loh. Kata-katanya itu lompat gitu. Misalnya begini. Dia tidak utuh itu. Nggak maksud abang. utuh, nggak utuh. Misalnya seperti ada apa namanya, bagaimana Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir, ya kan? Nah di dalam Al-Quran nggak disebutkan kenapa kok dibawa ke Israel, kok dibawa ke tanah orang Filistin, orang Kanaan. Kenapa nggak ke Sumedang gitu? Kenapa? Nah itu nggak ada dalam Quran. Iya nggak ada. Jadi ada satu umat di tanah Mesir, ya kan? Makasih. Nah umat ini mereka diperbudak gitulah di Mesir itu, ya kan? Mereka disiksa di Mesir itu, ya kan? Bahkan ada perintah, ada kekhawatiran dari orang-orang pribumi penduduk asli Mesir bahwa bangsa ini nanti kalau dibiarin makin beranak pinak besar, ada musuh menyerang kita, mereka ini bisa bersekutu dengan musuh. Nah, jadi raja itu mengambil daya upaya untuk membantoi semua anak yang laki-laki. Supaya apa? Supaya bangsa ini nggak makin besar. Nah, ditindaslah mereka dengan kerja paksa. Akhirnya apa? Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan orang ini dan membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, di dalam Al-Quran ada narasi begitu. Ada narasi umat ya Bani Israel ini dibawa keluar dari Fir'aun, dari Mesir. Nah, yang jadi pertanyaan besar,
Kenapa kok dibawanya itu ke tanahnya orang Kanaan, ke Filistin, ke tanah yang sekarang ada Palestina, orang Israel sekarang? Kenapa nggak dibawa ke Mekah? Kenapa nggak dibawa ke kemana namanya, ke Sumedang atau ke Itali? Kenapa kok ke situ? Nah, ini Al-Quran nggak jawab. Gitu. Intinya ada banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Quran itu yang dia itu sudah ada dalam Bible duluan. Nah, karena saya tertarik dengan itu, Bang, saya rinci nih. Oh, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Nah, saya memang ada rencana mau menerbitkan buku itu, begitu. Saya salut sama abang masih muda tapi penguasaan gitunya. saya salut juga lah sama abang masih muda loh. Tapi ya apa yang abang sampaikan masuk dalam otak saya gitu loh. Ya. Nah, buku itu memang hampir-hampir mustahil terbit kalau ada ISBN-nya gitu. Karena memang kendalanya yang saya hadapi itu dalam hal perizinannya nanti. Bagaimana ini? Apakah ISBN berani menerbitkan ini gini? Karena gini, Bang. Karena kalau muslim yang bikin buku walaupun isinya bukan penistaan, Bang. Gini, contohnya ini, Bang ya. Ini ada muslim bikin buku. Nah, ini ditulis oleh Insan LS Mokoginta, Bang. Judulnya 101 Bukti Yesus Bukan Tuhan. Nah, kalau muslim yang bikin buku begini, ini namanya adalah dakwah. Nah, saya mau bikin buku juga. Nah, bukunya isinya begini. Ini biar adil kan. Saya mau bikin buku juga. Saya terbitkan bukunya nanti rencananya begini. 101 bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru. Nah, tapi kalau biasa, Bang, kalau orang Kristen yang ngomong gini namanya penistaan. Seperti itu, Bang. Jadi memang ya itulah fakta di lapangan kayak begitu, Bang. Ya nantikan saja teman-teman bukunya terbit, tapi teman-teman saya fokus dulu ke pendirian Rumah Apologet. Oke, begitu, Bli? Baik, terima kasih Bang, saya udah dikasih naik Bang, tapi mohon maaf Bang kalau ada kata-kata salah. Sama-sama Bang, saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Tidak ada bermaksud untuk membela Abang atau tidak membela si Bang yang satunya, tidak. Saya hanya berkata jujur, menyampaikan apa yang ada dalam pikiran saya, yaitu yang saya sampaikan. Kenapa nggak dijawab dengan simpel aja? Iya. Ditanya, kemana kamu? Ya ke barat. Ya itulah, itu triknya mereka. Bingung kalau cara berdiskusinya gitu kan nggak nyambung. Akhirnya Betul. Debat kusir. Betul. Kalau udah debat kusir emosi, bawa sudah nama-nama agama. Ribut juga nanti begini Bang. Ya, Betul sekali. Kita ingin hidup kan damai Bang. Betul. Nggak usah senggol sana, senggol sini, nggak usah sudah. Betul. Oke, begitu Bli? Baik Oke. Bang. Kalau nanti ada yang ribet-ribet saya naik lagi Bang. Oke, terima kasih Bli Putu. Saya turunkan dulu ya. Selamat malam. Ya, Bang. Oke, itulah teman-teman ya. Jadi memang metode mereka itu dipakai gitu. Metode mereka, metode ngeles takiyah itu memang mereka pakai. Saudara-saudara, apakah benar Al-Quran menjiplak kisah-kisah dari Alkitab tetapi dengan perubahan yang keliru? Sebab sebagaimana orang Kristen, kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang tidak berubah. Tetapi mengapa sih ada kisah-kisah dalam Al-Quran yang mirip tetapi berbeda? Kita akan bahas bersama-sama. Pertama, ketika kita membaca Al-Quran, kita menemukan banyak kisah yang tampaknya berasal dari Alkitab, tetapi memiliki perubahan besar. Contohnya, kisah Haman di zaman Musa. Dalam Alkitab, Haman adalah pejabat tinggi di zaman Raja Ahasveros, Raja Persia pada abad ke-5 sebelum Masehi. Tetapi, dalam Al-Quran, khususnya Quran, surah 28 ayat 6, 28 ayat 38, 40 ayat 36, Haman disebut sebagai penasihat Firaun di zaman Musa pada abad ke-5
sebelum Masehi. Ini jelas kesalahan historis, karena kedua tokoh ini hidup dalam rentang waktu yang berbeda, lebih dari 1000 tahun. Lihat ya, ada kesalahan historis karena kedua tokoh ini hidup dalam rentang waktu yang sangat-sangat jauh berbeda, 1000 tahun. Bukan hanya ratusan tahun, tetapi 1000 tahun. Kemudian juga Maria ibu Yesus dan Miriam saudara Musa. Dalam Alkitab, Maria ibu Yesus dan Miriam saudara Musa adalah dua orang yang berbeda. Hidup lebih dari 1400 tahun terpisah. Jadi jaraknya sangat jauh, 1400. Tetapi dalam Al-Quran, khususnya Quran surah 19 ayat 28, Maria disebutkan sebagai saudara perempuan Harun yang merupakan saudara Musa. Ini menunjukkan kebingungan dalam menyusun sejarah. Ada sesuatu hal yang salah tentunya, sangat-sangat fatal, bukan? Lalu, mengapa ini terjadi? Sejarah menunjukkan bahwa pada zaman Muhammad, banyak komunitas Yahudi dan Kristen di Arab. Namun, mereka mungkin tidak terlalu akurat dan lengkap mendengarkan kisah-kisah di dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Sehingga ketika mereka mendengar, terjadi kesalahan-kesalahan atau yang kita sebutkan di awal tadi itu kebingungan dalam menyusun sejarah. Beberapa teori menjelaskan bahwa Muhammad mungkin mendengar kisah-kisah Alkitab dari sumber lisan yang tidak jelas, sehingga terjadi perubahan ketika dicatat dalam Al-Quran. Inilah sebabnya ada banyak kesalahan historis dan teologis yang tidak sesuai dengan kitab suci aslinya. Sekarang, bagaimana kita sebagai pengikut Kristus menanggapi hal ini? Kita harus percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan yang tidak berubah. Kemudian kita juga tidak dipanggil untuk menyerang, tetapi untuk menjelaskan dengan kasih. Satu perbedaan terbesar dalam Al-Quran, Yesus hanya disebut sebagai Nabi, tetapi dalam Alkitab, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini sangat-sangat berpengaruh tentunya, karena jika seorang hanya mempercayai dia sebagai nabi, maka keselamatan yang dibawa oleh Yesus, pengampunan dosa yang dibawa oleh Yesus, karena hanya Yesus yang mampu mengampuni dosa, menunjukkan ketuhanannya, dan sosok sebagai juru selamat, maka daripada itu perlu bersaksi tentang hal ini, perlu kita terus menyuarakan tentang hal ini. Makanya video ini dibuat untuk menanggapi hal-hal tersebut. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Apa pendapatmu tentang perbedaan ini? Tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam murid Kristus.